Genap 27 hari sejak kematian Brigadir Yosua diungkap ke publik, Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo akhirnya diperiksa Bareskrim Polri Kamis siang. Ini merupakan pemeriksaan kali keempat yang dijalani Verdi Sambo. Kalau enggak, ini saya nggak akan ngomong. Kasih waktu beliau bicara. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Selain memeriksa Verdi Sambo, Bareskrim juga sudah menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Barada Eliezer dijerat pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP karena dinilai turut serta melakukan tindak pidana. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Dalam pengakuannya di Komnas HAM pada 27 Juli lalu, Barada Eliezer mengaku menembak Brigadir Yosua sebagai reaksi yang refleks membalas tembakan Yosua. Barada E kami kemudian meminta keterangan soal tembak-menembak. Oke. Memang yang bersangkutan mengaku terlibat dalam tembak-menembak tersebut. Mengaku terlibat tembak-menembak. Begitu. Artinya Barada E di depan pemeriksa Komnas mengaku menembak Brigadir Yosua. Ya. Dan suasananya seperti apa itu ketika digambarkan oleh Barada E ketika terjadi tembak-menembak? Ya, ini kan karena situasinya cepat begitu ya. Ini lebih soal refleks dan yang lain sebagainya begitu. Jadi ini kejadian yang cepat begitu, terus kemudian hanya berpikir bagaimana merespon yang dilakukan oleh Brigadir Yosua dan lain sebagainya. Tetapi ini sekali lagi baru pengakuan dari Barada E. Guna merangkai kesaksian Barada Eliezer dan 5 ajudan Verdi Sambo sebelumnya, Senin 1 Agustus lalu, Komnas HAM memeriksa satu lagi ajudan Verdi Sambo serta 1 orang asisten rumah tangga di rumah dinas Kadif Propam. Dalam pemeriksaan kali ini, Komnas HAM lebih mendalami hubungan para ajudan dengan Verdi maupun istrinya Putri Chandrawati. Selain itu, Komnas HAM mengklaim mendapat dokumen baru yang memperkuat struktur cerita dan waktu kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satu yang membuat ini kaya misalnya ya terkait apa yang terjadi di Magelang. Ya, kami ditunjukkan dokumen foto, ya nggak bisa kami tampilkan. Terus karena itu harus kita verifikasi. Terus kami juga diperkaya cerita-cerita yang terkait di Magelang. Namun, untuk membuktikan dugaan adanya pelecehan seksual Brigadir Yosua terhadap istri Verdi Sambo, Komnas HAM menilai hal itu hanya bisa diperoleh dari keterangan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Tak berfungsinya CCTV di TKP membuat penyelidikan Komnas HAM kini masih bertumpu pada keterangan pelaku. TKP itu menurut mereka, informasi mereka, CCTV itu tidak berfungsi. Ini problem besar. Jadi orang yang bilang bahwa ini mudah-mudah segala macam, Anda mau bertemu pada siapa? Kan kepada keterangan pelaku. Atau keterangan orang yang mengatakan saya adalah korban pelecehan seksual. Kan begitu. Bagaimana kita menyimpulkannya? Kalau kita nggak bisa mendapatkan seluruh pendukung, bukti-bukti pendukung lainnya yang bisa membantu kita menyimpulkan. Gitu. Penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua oleh Komnas HAM
sudah dimulai sejak 17 Juli dengan mendatangi keluarga Yosua di Muaro Jambi. Jumat 5 Agustus, Komnas HAM berencana akan meminta keterangan tim uji balistik Polri terkait penembakan Brigadir Yosua. Penetapan tersangka Eliezer sebagai pembunuh Yosua, apakah sejalan dengan temuan Komnas HAM? Saat ini saya bersama Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam. Selamat malam, Bung Anam. Ya, boleh saya buka ya? Boleh, silakan Bung Anam. Ya, selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat. Bung Anam, apakah penetapan tersangka Eliezer yang menghilangkan nyawa, dalam hal ini tentu Joshua, karena kasusnya yang mati adalah Joshua, itu memang sejalan dengan temuan Komnas HAM? Yang pertama-tama memang kami harus menghormati apa yang sudah ditentukan oleh penyidik ya. Namun kalau ditanya kepada kami apakah itu sesuai ataukah tidak, kami masih berproses. Cuman kami ingatkan bahwa ini berulang kali kami ucapkan di publik bahwa kami berangkat dari semua keterangan yang kami dapat di Jambi. Ada 2 sekuen penting dalam konteks Jambi itu. 1 sekuen soal penyiksaan, 1 sekuen soal adanya ancaman pembunuhan, walaupun konteksnya luas ya. Oke. Dalam Artinya konteks kalau misalnya itu adalah sebuah titik pencarian yang penting di Jambi, di rumah keluarga korban, dan juga soal percakapan soal ancaman, mengapa Komnas HAM tidak juga lebih awal misalnya memberikan atau menunjukkan indikasi bahwa sudah harus ada yang jadi tersangka? Ya kan itu kan gini, konstruksi peristiwa itu penting sebenarnya untuk ngomong tersangka. Kalau ada orang yang kalau dalam perdebatan publik kan begini, publik kepingin cepat siapa tersangkanya. Oke, itu penting memang untuk publik, tapi bagaimana kita melihat konstruksi peristiwanya? Nah, konstruksi peristiwa ini yang paling penting untuk membuka semua tabir. Kan ini kan semangatnya kita membuka semua tabir. Kalau dalam bahasa kami, membuat terangnya peristiwa. Sehingga kalau terangnya peristiwa sudah terkonstruksi dengan baik, penggunaan pasalnya akan tepat. Jadi perdebatan di sini misalnya, apakah 338 sudah tepat, ataukah ada pasal yang lain yang lebih tepat? Nah, karena memang konstruksi peristiwanya di Komnas HAM belum selesai, ya kami belum bisa mengomentari 338 ini. Oke, mengapa penerapan pasal itu menjadi penting? Yaitu karena ini akan melihat seperti apa kasus ini berjalan, ya kan? Ya. Nah, pasal 338 adalah upaya penghilangan paksa nyawa seseorang atau pembunuhan. Lalu Jungto 5455 ikut serta. 5556. Sorry, 5556 ikut serta. Memang pertanyaan awam atau yang biasa ditanyakan adalah ikut serta seperti siapa, disuruh oleh siapa, diperintah oleh siapa. Tapi untuk Komnas HAM, pasal 338 ini, ya di situ ada pembunuhan. Apakah ini sejalan juga dengan peran Komnas atau apa yang menjadi temuan Komnas? Karakter dasar kan sekali lagi kami tegaskan ya, kami berangkat dari soal penyiksaan, kami berangkat dari soal ancaman. Penyiksaan itu punya karakter khas dalam konteks hak asasi manusia. Minimal karakter khasnya adalah ada body context, ada pertemuan langsung antara pelaku sama korban dalam konteks penyiksaan. Nah, apalagi ini ada background ngomong soal ancaman. Nah, konstruksi peristiwa ini harus clear dulu. Dalam konteks kalau ini ada body context ya, itu terus di sini ada ancaman, bisa jadi memang ada perencanaan. Nah, ini yang sedang kami jadi susun. Relevansinya dengan pasal 338, apakah menurut Anda ini membuka peluang bahwa atau kemungkinan terjadinya ancaman, terjadinya penyiksaan sehingga Komnas HAM perlu terus ada di dalamnya, atau pasal 338 ini justru mengunci Komnas HAM. Artinya ya ini pembunuhan yang di depan pengadilan akan bisa diberikan bukti-bukti ini untuk membela diri. Karakter dasar 338 memang pembunuhan yang berdiri sendiri dia. Dia tidak punya dimensi perencanaan. Padahal kami sedang menyusuri ya tahapan demi tahapan apakah betul ancaman itu terjadi. Ini misalnya komunikasi antara Joshua sama pacarnya 1 hari sebelumnya. Apakah betul penyiksaan itu terjadi? Nah, kalau penyiksaan terjadi atau ancaman itu terjadi, ya pasal 338 tidak cocok. Oke, mudahnya dengan pasal 338 yang disangkakan pada Eliezer, maka sesungguhnya Komnas HAM tidak lagi punya peran yang signifikan. Pasti Komnas HAM tetap punya peran yang signifikan untuk memastikan, kan ini Komnas HAM sendiri nih,
karena berangkatnya dari penyiksaan begitu ya. Komnas HAM harus menyimpulkan apakah betul ada penyiksaan ataukah tidak. Apakah betul misalnya ada ancaman ataukah tidak. Tapi dengan langsung diterapkan pasal 338, ya, apakah masih membuka kemungkinan-kemungkinan itu? Iya, pasti berpengaruh gitu ya, pasti berpengaruh terhadap apa yang kami lakukan. Tapi berpengaruh seperti? Dalam beberapa kasus, contoh-contoh kasus ya mempengaruhi bagaimana konstruksi peristiwanya nanti. Kalau seandainya misalnya simpulannya Komnas HAM berbeda misalnya ya. Nah, kalau kita bicara dulu dengan pasal 338. Ya. Junto 5556. Apa yang kemungkinan terjadi? Bahwa pembunuhan itu betul ada yang mati tertembak, tetapi kemudian itu bisa dianggap sebagai pembunuhan membela diri, bukan pembunuhan berencana. Ya. Itu pilihannya penyidik. Gitu. Jadi kalau 338 itu kan ruang peristiwanya jadi sangat sempit. Ya. 338 itu ruang peristiwanya jadi sangat sempit. Nah, sedangkan yang kami sedang telusurin itu ruang peristiwanya sangat luas. Luas karena apa? Misalnya sejak awal kami nelusuri bener nggak sih ancaman? Bener nggak sih ada ancaman? Bener nggak exist itu ancaman? Kan jadi, begitu. Sebagai komisioner yang selama ini mengawal kasus penembakan atau terbunuhnya Brigadir Yosua, Anda cukup kecewa dengan penetapan sebagai tersangka dengan pasal yang dikenakan 338? Kami menghormati teman-teman penyidik, tapi ya kami mohon teman-teman penyidik juga menghormati proses yang sampai saat ini masih kita jalankan. Anda masih ingin melihat peluang atau kemungkinan bahwa Joshua meninggal karena penyiksaan? Yang pasti sedang kita uji, minimal kalau bagi Komnas HAM, walaupun tahapannya ya, kalau soal penyiksaan ini kan kami dapat dari keluarga, terus kami diskusikan di internal, kami panggil ahli, baru kami panggil dokes. Sebenarnya di proses Komnas HAM, ketika kami panggil dokes itu, udah bisa kita tarik kesimpulan. Yaitu? Namun kan perkembangannya... Yaitu apa? Dari kesimpulan pertama apa? Dan perkembangannya ada ekshumasi, ada otopsi kedua, ya, atau otopsi ulang. Akhirnya kita harus hormati otopsi ulang itu. Kalau tidak ada otopsi kedua, apa sesungguhnya rekomendasi Komnas HAM? Ya sekarang kan faktanya ada otopsi kedua. Kan kita harus hormati juga otopsi kedua itu permintaan dari keluarga. Kan begitu. Ya kita harus hormati itu. Kita tunggu jadinya. Harusnya memang soal penyiksaan ini kemarin-kemarin sudah bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya. Yaitu? Apakah penyiksaan itu terjadi ataukah tidak. Yaitu? Namun ketika keluarga meminta ekshumasi dan otopsi ulang, kami itu harus... Yang saya ketahui Bung Anam, karena Anda sudah 2 kali mengatakan sesungguhnya sebelum ada otopsi kedua, kami sudah bisa mengambil kesimpulan. Saya ingin tahu apa kesimpulan itu. Oh itu nggak bisa dipublikasi tentunya, karena kita menghormati proses yang sedang berjalan. Apalagi ini proses diminta oleh keluarga. Makanya ketika kami kemarin dikomunikasikan sama tim sus, apakah Komnas HAM akan datang ke sesungguhnya ekshumasi? Komnas HAM di awal sudah memiliki kesimpulan soal itu, tetapi karena sudah ada otopsi kedua, maka Anda menolak untuk mengemukakannya di sini. Ya. Yang juga menjadi pertanyaan Komnas HAM. Dan kami komitmen, apapun nanti hasilnya otopsi kedua, itu yang kami akan pakai. Oke. Yang juga menjadi pertanyaan ditujukan pada Komnas HAM. Karena waktu itu ketika pertama kali Bung Khairul Anam konferensi pers, Anda sudah mengatakan bahwa sudah melihat 20 CCTV dengan memeriksa sekian puluh titik. Almarhum Joshua dalam keadaan sehat. Komnas HAM mendapat kritikan karena itu seolah-olah menjadi juru bicara presiden dan langsung menutup bahwa ada kemungkinan almarhum meninggal dan disiksa lebih dulu. Sebenarnya angka apakah di Jakarta masih hidup ataukah tidak bukan dari kami duluan. Ya. Ada angka jam yang dimunculkan ke publik oleh pengacara. Yang dia menyebutkan 16.43 itu masih ada komunikasi oleh teman-teman pengacara keluarga Joshua. Ya. Dan kami tahu persis itu komunikasi itu. Kalau kami dan punya itu sesuai dengan temuan Komnas HAM? Iya. Kalau jadi kami 4:30 ya? 16.31. Dan itu firm 16.31 itu masih ada komunikasi ya yang di situ suara loh ini. Ini bukan ditelepon nggak diangkat dan nggak diangkat. Ini ada suara walaupun sangat pendek. Itu menandakan itu dia masih hidup di 16.31 itu. Jadi ketika dan kami dapatnya ini sangat awal. Jadi ketika kami 16-17 begitu, bulan Juli kemarin, itu kami datang ke sana, mendapatkan itu, kami cek
Lini masanya kami cek pakai Google Map. Seandainya dari Magelang ke daerah di Duren 3 itu butuh berapa waktu? Kami cek. Ini 1631 itu titiknya dia sudah masuk mana? Sebenarnya di situ. Oke, kalau lini masanya, kalau kita bicara timeline 1631 masih ada komunikasi, artinya masih dalam keadaan sehat. Oke, tapi kan kemudian dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup. Tapi kemudian pukul 17 itu disebut begitu bahwa jenazah atau Joshua sudah ditemukan dalam keadaan tewas, betul ya? Atau bagaimana timeline dari Komnas HAM? 17 bukan timeline kami. 17 dari Kapolres nonaktif. Itu dari penyidik ya, dari Kapolres ya. Kalau di kami timeline, sejak pertama kali kami pakai itu, timelinenya adalah jam 10 hari Jumat. Bahkan kalau kita tarik, kita punya timeline 2-3 minggu sebelum hari H. Ya kan, terus 2-3 minggu, 1 hari setelah 2-3 minggu itu, 2-3 hari setelah 3 minggu itu. Habis itu kita punya 1 hari sebelum meninggal, ya tanggal 7 malam. Kami punya timeline pagi sekitar jam 9, jam 10 pagi. Kita sampai terakhir punya timeline 1631, itu masih hidup semua. Kalau timeline-nya lain 1705 macam-macam itu ya nggak ada komunikasi. Nah itu timeline kami. Dari timeline itulah kami salah satunya meminta keterangan kepada cyber. Oke. Meminta keterangan kepada digital forensik. Jam berapa dari timeline yang dimiliki oleh Komnas HAM, jam berapa rombongan ini selesai PCR dan menuju ke arah rumah yang disebut untuk isoman atau di mana tempat kejadian perkara? Kalau itu sedang kami sandingkan. Jadi yang pasti 1631 kami dapatkan dan itu firm dengan sandingan kami, dengan timeline kami, dia ada di daerah Duren 3 dan hidup. Oke. Nah 1631 sampai kejadian, kalau kami timelinenya itu sampai jenazah masuk ke rumah sakit Keramat Jati ya, itu sedang kami sisir semua. Kalau kita persingkat, ada di TKP dan kemudian terjadinya perkara itu atau kejadian itu berapa lama? Peristiwa ini sangat singkat ya, tapi memang kami sedang uji semua, singkat sekali. Ya. Singkat sekali. Kalau beberapa. Contohnya misalnya gimana singkatnya? Gini, kalau beberapa teman-teman bilang ada 30 menit, saya bilang kayaknya Komnas HAM lebih singkat. 10 menit, Komnas HAM lebih singkat. Jadi Komnas HAM lebih singkat dari angka 10 menit itu untuk melihat bagaimana peristiwa ini. Ini kan dilihatnya tidak ada CCTV di tempat kejadian perkara. Tidak ada CCTV di tempat kejadian perkara yang bisa dilihat CCTV-nya oleh Komnas HAM, saya tahu juga menontonnya, yaitu pada saat rombongan selesai PCR, Ibu Verdi Sambo dan rombongannya menuju ke arah tempat isoman atau tempat kejadian perkara atau meninggalkan rumah di tempat PCR. Irjen Verdi Sambo juga pergi meninggalkan rumah. Tapi kemudian dari kamera di tetangga bisa kelihatan bahwa Verdi Sambo belok. Ya. Nah, jam berapa itu? Kami nggak bisa sebutkan. Karena itu masih barang yang butuh kami verifikasi. Misalnya nih, Komnas HAM belum pernah meriksa seseorang itu yang ada dalam video tersebut. Itu kan yang paling minimal itu. Apa maksudnya dalam video itu? Bahwa belum tentu itu kendaraan yang dipakai oleh Irjen Verdi Sambo? Bukan soal belum tentu, tapi ini soal memastikan apakah peristiwa itu yang terekam oleh kamera CCTV itu peristiwa yang betul-betul itu memang terjadi. Bahwa ini persis seperti CCTV yang dilihat oleh Komnas HAM belum tentu CCTV yang real time atau pada saat Jumat 8 Juli itu. Bisa saja itu CCTV di hari yang berbeda. Semua hal kita letakkan ya. Semua informasi macam-macam kita letakkan gitu. Kita jadikan batu pijak untuk membuat asumsi. Kalau begitu dari mana Komnas HAM Anda bisa langsung memiliki kesimpulan pada saat kejahatan itu terjadi, tertembaknya Yosua karena pelecehan seksual itu bahkan bisa kurang dari 10 menit? Kami belum pernah ngomong pelecehan seksual. Kami belum pernah masuk dalam ruang itu dalam penyidikan kami. Tapi kan itu disebutkan ada 2 kejahatan. Karena ada tertembak, ada penembakan, dan kemudian itu karena ada pelecehan seksual. Terus Anda mengatakan di tempat kejadian perkara itu, yang mana orang banyak tahu, itu sudah menjadi informasi publik, ada 2 kejahatan yang terjadi. Anda mengatakan bahkan kurang dari 10 menit. Jadi saya ingin tahu berapa lama yang terjadi di TKP itu. Itu sedang kami uji. Ya, misalnya nih yang paling gampang. Ya, ketika kita lihat CCTV. Misalnya, terus
ada keterangan-keterangan dari ADC. Jadi CCTV disandingkan dengan keterangan ADC. CCTV disandingkan dengan timeline waktu di HP, komunikasi HP dengan HP yang ditarik dari Seldam, ditarik dari CDR dan sebagainya. Itu kan perlu disandingin semua. Nah itu sekarang sedang diproses oleh Komnas HAM. Jadi kalau nanya jam berapa, menit kesekian, kami sedang berproses. Oke, tetapi intinya temuan Anda, kejadian di TKP itu, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat. Temuan kami yang sangat kuat dan terverifikasi ya, artinya tidak hanya dari satu pihak. Kalau itu kan bahan-bahan dari kepolisian, misalnya yang CCTV. Ya Mengapa Anda tidak sekarang saja menyebut misalnya durasinya itu 6 menit? Nah, yang terverifikasi yang konkret misalnya ya, ini ada pengakuan dari Mbak Vera pacarnya Joshua, 16.31 masih bisa berkomunikasi. Kami cek timeline waktunya, kami cek apa yang terjadi di 16.31. Saya memahami bahwa Anda ini mengatakan semua proses kerja Komnas HAM itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Tetapi kenapa saya menanyakan ini? Karena saya ingin mengajak kita untuk berpikir kejahatan seperti apa dan bagaimana berlangsungnya hanya dalam tempo yang sangat singkat. Kematian Joshua masih menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk soal ancaman dan juga soal penyiksaan. Ada Komisioner Komnas HAM Hairul Anam yang selama ini mendapat tugas untuk mengawal dan memantau kasus ini. Bung Anam, Anda selalu mengatakan bahwa kami sudah komprehensif, kaya, dari keluarga dan ajudan semua sudah Anda periksa. Benar nggak ada ancaman pada Brigadir Yosua sebelum ia meninggal? Komunikasi statement, ada kalimat ada ancaman, iya. Jadi ada ancaman? Kalimat ada ancaman dalam komunikasi Vera sama Joshua memang terjadi. Tapi persoalannya sedang kita lacak. Karena apa? Misalnya malam hari ngomong ada ancaman terus pergi dari Magelang ke Jakarta bersama-sama. 16.31 bisa berkomunikasi, ya kan? Bahkan di komunikasi itu ada tertawa-tawa dan kita konfirmasi soal ketawa-ketawanya memang betul terjadi tertawa-tawa dan Joshua juga bilang bahwa itu artinya dalam sekuens peristiwa ini ada soal ancaman, tetapi kenapa tetap diajak ke Magelang dan ada tertawa? Kenapa tetap diajak dari Magelang ke Jakarta? Ya. Karena itu kan tanggal 7, meninggalnya tanggal 8. Saya mau kasih lihat, saya mau tanya, Anda mendapatkan informasi ini karena Komnas HAM, Anda sendiri, orang pertama yang dapat menghubungi Vera, kekasih dari Joshua, betul? Orang pertama yang coba mendetailkan peristiwa itu, ancaman terjadi. Pertanyaan saya adalah, apakah betul Anda orang yang pertama yang dapat berkomunikasi dengan kekasih Vera? Sehingga ada informasi soal ancaman. Vera ngomong sama keluarganya soal ancaman, iya. Dan kami juga mendapatkan awal pertama dari keluarganya Joshua. Ya, habis itu kami berkomunikasi dengan Vera dan mendetailkan. Dari situlah ada informasi soal diancam. Diancam dengan berbagai detailnya. Apakah ada buktinya? Maksudnya saya begini, karena disebutkan almarhum itu sambil menangis-nangis mengatakan ia diancam. Diancam oleh siapa? Oleh squad lama. Apakah ada semacam capture dari video call yang ditemukan oleh Komnas HAM? Saya kira antara ancaman sama tangis-tangis peristiwa yang berbeda. Jadi tangis-tangis itu sebelum ada ancaman 2-3 minggu sebelumnya memang ada tangis-tangisan yang memang meminta untuk membuka hati. Oke, jadi informasi yang Anda dapatkan dari berbicara dengan Vera, ada betul mereka tangis-tangisan, tapi itu konteksnya almarhum minta ia supaya cari pasangan lain membuka hati, gitu ya? Dan itu waktu yang cukup lama, 2-3 minggu. 2-3 minggu lalu. Waktu mengatakan ancaman itu dengan nangis? Enggak. Tidak dengan nangis? Oke, karena yang kami dapatkan, Aiman mendapatkan foto yang disebutkan bahwa inilah almarhum Joshua nangis-nangis mengatakan ada ancaman. Coba kita lihat. Oke. Nah ini dia waktu dia curhat dan menangis ini satu bendel nih. Udah kita dokumentasikan satu. Boleh saya lihat Bang, tentu saya tidak akan buka. Saya boleh. Oke. Ini ya, ini yang Juni ya Bang ya, 21 Juni. Iya, yang dia menangis itu. Oke, udah banyak juga foto-foto ternyata. Iya. Jadi saya berbicara itu sesuai fakta, bukan. Saya perlihatkan fotonya saja Bang. Oke, iya. Ini, saudara. Nah, dia menangis nih. Dia ini pria, anggota BRIMOB, polisi. Menangis seperti ini, kira-kira ada apa? Ini sampai kekasihnya juga menangis juga mendengarkan curahan hatinya. 21 Juni. 2-3 minggu sebelum hari H.
Kalau di kami saya 2-3 minggu sebelum hari H, nggak menyebutkan tanggal. Ya. Bahwa ada peristiwa tangis-menangis iya, termasuk juga Veranya juga nangis. Ya, tapi di sini kan ada situasi nangis-nangis untuk menceritakan soal ancaman. Sementara temuan dari Komnas HAM, nangis-nangis bukan untuk tidak dalam percakapan bahwa ada ancaman dari squad lama. Sepanjang yang soal tangis-tangis, 2-3 minggu sebelum kematian tersebut, yang diceritakan memang lebih banyak soal bukalah hatimu untuk mencari lelaki lain. Bukan soal ancaman? Bukan. Artinya kalau dikasih lihat foto itu, apakah Komnas HAM mau mengatakan bahwa itu tidak benar? Bisa jadi itu memang fotonya, tapi itu bukan peristiwa ancamannya. Tapi peristiwa yang soal tangis-tangisannya. Betul menangis, betul ada soal percakapan, tapi menangisnya bukan soal ancaman. Karena, ya kan? Ya. Karena pada Komnas HAM, pada Anda, Vera kekasih Joshua mengatakan bahwa waktu soal mengatakan ancaman itu tidak dengan menangis. Jadi begini, komunikasi kami. Setelah kami firm ya soal tangis-tangisan ini tanggal kapan medionya 2-3 minggu sebelum hari H. Apa saja persoalannya? Ternyata persoalannya memang yang intinya adalah bukalah hati ya kan, bukalah hati kepada pria lain dan lain sebagainya. Habis itu yang gede lagi adalah tanggal 7-nya malam hari itu memang ada ancaman akan dibunuh kalau si Joshua mau naik ke atas. Ya. Ya kan? Belum saya ke situ. Kenapa saya agak cukup intens menanyakan soal foto ini benar atau tidak dan konteks menangis dan ancaman agar kita bisa tahu ketika kita mendapatkan satu image atau foto harus selalu disesuaikan dengan apa yang dikatakan pada waktu foto itu. Dan Komnas HAM ingin mengatakan waktu nangis-nangis itu bukan soal ancaman. Bahwa betul ada ancaman tapi tidak dalam konteks Joshua nangis-nangis. Ya, oke. Itu tanggal 7, ya. bukan 2-3 minggu. Saya ingin berarti masuk ke soal ancaman. Diancam untuk tidak naik ke atas. Ya. Tidak naik ke atas itu tidak naik ke atasannya ke Pak Sambo atau tidak naik ke atas ke lantai kamar ibu? Ke lantai 2. Ke lantai 2. Lantai 2 itu adalah? Ya kita nggak tahu, cuman dalam percakapan itu memang dikatakan nggak boleh naik ke atas ya karena membuat ibu sakit. Ya kami persepsinya kita tanya ke Vera, walaupun Vera juga nggak tahu ya, nggak tahu juga itu kamar ataukah tidak. Ya, tapi kita persepsikan itu memang kamar, gitu. Jadi atau nemuin ibu di lantai itu. Nah, itu buat Anda apa? Akan menjadi konstruksi hukum seperti apa? Ya kami nggak bisa melepaskan semua konstruksinya sampai yang 1631 itu. Kan pertanyaannya jadi sangat tajam di kami, misalnya di tim ya kami diskusikan apakah ya kan make sense antara yang tanggal 7 itu, yang ancaman itu, ya terus pulang dari Magelang ke Jakarta dalam kondisi sampai masih hidup minimal sampai 1631. Terus ancaman itu seserius apa? Pertanyaannya begini, apakah ini hanya omongan saja atau disertai dengan sebuah tindakan atau bahkan nggak ada, misalnya begitu. Nah itu sedang kami uji sampai sekarang. Anda tidak melihat ada satu sequence atau Anda merasa teriyakini bahwa ada satu soal ancaman dan kemudian ada peluang untuk penyiksaan dan kemudian berakhir dengan tertembaknya Joshua, Anda belum yakin itu menjadi sebuah sequence yang valid? Faktanya ada. Ya. Nah, fakta satu dengan yang lain maknanya apa? Ini yang sedang kami kejar. Gitu. Gara-garanya sederhana aja. Seandainya nggak ada ekshumasi, ya nggak ada ekshumasi, terus kita menunggu otopsi kedua, sebenarnya ancaman itu benar terjadi ataukah tidak, ya kan? Kalau ini dihubungkan dengan penyiksaan, ya itu bisa kita simpulkan sebenarnya. Tapi kan ada ekshumasi sekarang, yang kita harus hormati karena itu permintaan dari keluarga dan kita harus hormati. Bahkan ketika kami diminta oleh tim sus ya, gimana Komnas HAM bisa datang enggak? Kami langsung komit, kami akan datang dan kami akan menghormati hasilnya otopsi kedua. Karena ini salah satu juga permintaan dari keluarga. Dan itu Anda akan tetap hormati meskipun itu akan berbeda dengan rekomendasi Anda yang pertama, yang tidak Anda keluarkan di publik. Ya kan kita belum bisa menyimpulkan apapun yang kedua. Saya mau bertanya, kembali ke soal singkatnya waktu terjadinya tindak pidana. Anda mengatakan bahwa sedang mengumpulkan waktu ke waktu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Komnas HAM bisa menemukan data yang valid bahwa
memang kejadian perkara atau tewasnya Joshua itu ada di rumah dinas atau yang sekarang menjadi TKP. Bukan di tempat lain, sudah disiksa dulu dan kemudian dibawa ke rumah dinas. Udah, saya bisa ngomong. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Tapi yang jelas, kalau CCTV itu belum bisa didapatkan, maka satu-satunya petunjuk yang kita dapatkan sekarang keterangan. Kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada yang ditutup. Saya berbicara dengan Bung Hoiril Anam, Komisioner Komnas HAM yang selama ini memantau dan ikut serta dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Anda tadi juga mengatakan meskipun tidak ingin exact bahwa waktu kejadian di rumah dinas itu hanya sekitar di bawah 10 menit. Ada juga informasi yang mengatakan itu sekitar 6 menit. Oke lah, Anda tidak mau mengatakan itu. Tetapi dari timeline yang Anda lihat bahwa memang pembunuhan itu atau apa yang terjadi di TKP itu sangat singkat. Sehingga itu juga membuat pertanyaan atau membuka kecurigaan publik bahwa Brigadir Joshua sudah mengalami penyiksaan sebelum ada di TKP. Yang persis adalah memang 1631 masih hidup. Jarak rumah di titik 1631 itu dengan TKP sangat pendek. Aktivitasnya juga bisa kita ukur pendek. Itu satu hal. Ya, hal yang lain adalah CCTV. Ada timeline waktunya. Nah, yang juga kami sandingkan dengan semua timeline itu adalah komunikasi pertama. Ya, teman-teman kepolisian dengan Reza, adiknya almarhum Joshua yang juga kebetulan polisi. Itu juga satu titik. Apa hubungannya dengan adiknya almarhum? Apa hubungannya komunikasi? Kan yang saya tanyakan bahwa itu begitu singkat. Sehingga orang melihat, oh sebelum dari situ pasti sudah ada tindakan penyiksaan. Hanya tinggal dimatikan di TKP. Jadi apa hubungannya dengan komunikasi dengan Reza adiknya Joshua? Saya kepingin memastikan misalnya begini, kapan titik kematiannya, angka kematiannya. Karena kami juga dapat dari Dokes. Ya kan? Dan ada komunikasi, ada pergerakan Reza dengan Dokes. Jadi semua timeline itu kami sandingkan. Makanya ketika kami sandingkan memang sangat pendek. Ya, nggak lebih dari 10 menit. Artinya bisa di bawah 10 menit, itu pendek sekali. Gitu. Nah, Komnas HAM mendapat angka ini, walaupun ini belum solid ya, itu dari semua perbandingan-perbandingan, dari keterangannya keluarga termasuk Reza, dari keterangannya Dokes, misalnya kapan itu jenazah datang dan kapan jenazah mulai diotopsi, dan kerangka waktu jenazah itu dengan keterampilan dokter forensik, kematiannya kapan, begitu-begitu. Itu kan untuk menunjukkan pendeknya waktu. Kejahatan itu terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa memastikan atau menjawab kecurigaan publik bahwa sebelum datang ke TKP sesungguhnya Joshua sudah disiksa atau ada peluang untuk mendapat perlakuan abusive? Kalau peluang abusive sangat terbuka, tapi kalau penyiksaan dia punya karakter kalau dalam berbagai pengalaman Komnas HAM itu
dia punya karakter tindakan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Dari kalau misalkan dibandingkan dengan tembak-menembak misalnya, itu memiliki kerangka waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kan Anda nggak punya CCTV yang langsung bisa memastikan bahwa habis PCR langsung ke TKP. Makanya itu, karena semua orang di Indonesia sampai detik ini belum punya CCTV, yang digunakan adalah semua keterangan, semua bukti, semua constraint waktu yang ditimbulkan oleh berbagai percakapan, ya, semua keterangan yang ditimbulkan oleh peristiwa. Seperti tadi, peristiwa kapan Reza dihubungin, kapan masuk rumah sakit, kapan titik kita memastikan dia masih hidup. Saya sebenarnya ingin memastikan bahwa apakah Komnas HAM memiliki confidence bahwa tidak terjadi penyiksaan di luar atau sebelum di tempat rumah dinas. Kalau di awal-awal ya, isu ini kan di awal-awal mati di Magelang, mati dalam perjalanan itu sebenarnya sudah terbantah, bahkan bukan oleh Komnas HAM, bahkan sudah terbantah oleh pengacara Brigadir Joshua sendiri yang mengatakan 1643 masih berkomunikasi, bahkan bukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM ketika ada komunikasi kayak begitu malah menjadi semakin firm, memang 1631 yang di kami itu malah masih hidup. Dan juga tertutup kemungkinan ada penyiksaan sebelum di rumah dinas. Kami menunggu ekshumasi, otopsi. Karena mengapa saya tanyakan ini? Karena juga dengan common sense. Ya. Kalau memang di tempat luar atau di luar TKP yang jadi rumah dinas, almarhum itu sudah disiksa, buat apa membawa perkara ke rumah dinas? Itu juga jadi pertanyaan kami. Jadi kan selevel Irjen Sambo misalnya, yang pengalaman sersenya juga banyak, kenapa kok itu ada ditaruh di rumah dinasnya? Yang membawa semua perhatian publik juga di rumahnya. Anda sudah memeriksa banyak ajudan, ya. Semua ajudan dari Sambo. 8 orang itu 1 Joshua semuanya sudah juga, periksa, termasuk asisten rumah tangga. Ya. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah Anda menemukan nuansa bahwa squad itu memang memendam atau memiliki rasa dendam pada Joshua? Belum menemukan. Belum menemukan. Dan apakah mereka yang ada di dalam ruangan pada waktu itu mendengar teriakan, semuanya memang mendengar teriakan Ibu Putri? Karakter teriakannya kami dapatkan, ya, agak berbeda dengan yang disampaikan oleh kepolisian di awal-awal, dan memang semuanya mendengarkan. Apa karakter yang berbeda? Jumlah. Jumlah teriakan. Ya. Oke, jadi tidak hanya minta tolong. Jumlah kali teriakan, minta tolong. Jumlah teriakannya berbeda. Tapi ini masih berdasarkan ADC ya. Ya. Jumlah teriakannya berbeda dan teriakan terjadi tidak hanya suara yang keras, tidak hanya terjadi ketika kalau betul itu ada pelecehan sebelum pelecehan, setelah pelecehan juga masih ada teriakan. Yaitu teriakan? Nggak bisa kami sebutkan, kami akan uji dulu. Oke. Apakah itu semacam histeria karena melihat tembak-tembakan? Bisa jadi. Apakah Anda juga menanyakan pada yang menjadi temuan Komnas HAM, Ketua RT-nya mengatakan tidak ada suara apapun. Padahal dengan 12 peluru yang ditembakkan sesungguhnya itu membuat pasti suara yang sungguh keras. Apakah juga termasuk temuan Komnas HAM soal mengapa seperti apa menembak suaranya itu? Apa memang sengaja pakai peredam peluru? Di fase awal ya, setelah kami dari Jambi, kami juga keliling ke Komplek Duren 3 tersebut, termasuk mengukur jarak rumahnya TKP ini dengan rumahnya Pak RT. Kami coba mengukur jarak, kami coba memprofil beliau yang pensiunan, umur berapa dan lain sebagainya. Kami juga memperhatikan itu, apakah posisinya dia bisa mendengar ataukah tidak. Oke, relevansinya apa? Pertama untuk mengukur apakah dia mendengar ataukah tidak ada tembakan. Kalau soal tembakan sendiri sederhana sebenarnya. Ya, kita tinggal panggil balistik dan kita akan. Anda meragukan keterangan Ketua RT yang tidak mendengar suara tembakan apapun? Itu kami perhatikan, makanya saya kirim tim, kami kirim tim ke sana untuk ngecek lokasinya, untuk ngecek jaraknya, untuk ngecek model rumahnya. Oke, katakanlah itu tidak didengar dari jarak rumah Ketua RT, tetapi oleh tetangga sebelah, kiri kanan? Kami cek, makanya. Kedengeran nggak, Bung Anam? Kami belum bisa mengakses rumah yang kanan dan kirinya itu. Kan itu kan rumah pojokan kan, kanan kirinya kan kami udah kirim tim ke sana. Tapi Anda kan mendapat informasi, Anda menemukan dari kesaksian para ajudan bahwa teriakan Ibu Putri ini baru. Karena lebih dari sekali untuk permintaan tolong. Tapi soal suara tembakan?
Kami belum bisa mengakses yang tetangga-tetangga sebelah itu. Karena memang fasenya kami belum masuk ke TKP. Tapi pada waktu itu memang... Tapi kalau menjawab soal itu, suara tembakan itu, nanti sebenarnya harusnya kemarin kami uji balistik, ya kan? Tapi karena ditunda macam-macam, harusnya besok. Nah, kami akan cek itu. Concern kami soal juga suara tembakan. Suara tembakan itu dilihat dari karakter senjatanya, jarak senjatanya, model gedungnya dan sebagainya. Itu yang akan Anda lakukan di hari Jumat. Besok. Ya. Ada Eliezer yang disangkakan membunuh Yosua. Ya. Ada Yosua yang mati tertembak. Tapi juga ada seorang perempuan yang disebut sebagai korban pelecehan. Komnas HAM akan bela siapa? Saya berbicara dengan Bung Hoiril Anam, Komnas HAM. Kita punya ada dari satu peristiwa, ada yang tertembak mati Joshua, ada yang disangkakan sebagai pembunuh Joshua, tapi juga ada seorang perempuan yang disebut sebagai korban pelecehan seksual. Komnas HAM akan berdiri membela, mendapatkan keadilan untuk siapa? Di antara 3 orang ini. Yang pasti Komnas HAM akan berdiri membela korban dan siapapun Siapa korbannya di sini? Dan siapapun korbannya. Karena apakah Joshua yang tertembak mati tidak langsung bisa disebut korban oleh Komnas HAM? Sebagai satu kehilangan nyawa, iya. Dia korban kehilangan nyawa. Tapi konstruksi peristiwanya harus kita beresin. Sebagai ibu putri, sebagai orang yang menyatakan dirinya korban pelecehan seksual, kami juga harus mengkonstruksi peristiwanya. Sehingga siapapun korbannya, memang Komnas HAM ya berdiri dan bekerja untuk para korban. Dalam hal ini sampai saat ini, Komnas HAM tidak dapat memutuskan atau tidak dapat menentukan siapa yang jadi korban. Prosesnya memang masih merekonstruksi peristiwa. Ya, kita masih ngomong constraint waktunya. Ketika Komnas HAM diharapkan, saya dengar ada mantan perwira tinggi Polri mengatakan saat ini Komnas HAM lebih dipercaya untuk menjelaskan kasus soal tewasnya Brigadir Joshua. Tetapi Anda sendiri tidak cukup cepat untuk seperti keinginan publik bahwa harusnya sudah ada tersangka. Dalam hal ini Anda berdiri bersama keluarga korban Joshua. Anda tidak melihat Komnas HAM harus berdiri bersama keluarga Joshua. Yang pertama kali dilakukan oleh Komnas HAM memang datang ke keluarga Joshua. Meminta semua keterangannya. Dan dari situlah kami memeriksa semua peristiwa ini. Tapi di sisi yang lain ada keluarga Bu Putri yang juga mengatakan dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Ya, dan kami sedang juga mulai mau berproses soal ini. Jadi memang harus melihatnya secara jernih, ya, harus melihatnya secara komprehensif. Dan ketika menangani kasus pertama kali, kasus ini, ya, ada 2 yang kami tunjukkan kepada publik. Kami mau bekerja secara independen, sekaligus kami bekerja secara imparsial. Semua pihak kita perlakukan sama, dan semua pihak punya kesempatan yang sama untuk mencari keadilannya. Menko Polhukam mengatakan ini kriminal tidak biasa. Karena ada sebutan Pak Mahfud itu adalah psikohierarki dan psikopolitis. Apakah ini juga menjadi kesulitan yang dihadapi oleh Komnas HAM? Sepanjang yang kami alami, ada hambatan tapi itu sangat teknis. Apa misalnya? Ya ketika pemanggilan, misalnya kita panggil sekian orang, datang sekian orang, kita minta supaya HP diperiksa, ya belum diperiksa HP-nya. Di luar itu? Belum ada. Tapi pertanyaannya, apakah pemeriksaan HP dan sebagainya itu hambatan teknis semata-mata dicerminkan oleh hambatan teknis, ataukah ada sesuatu yang besar? Ya kita tunggu komitmennya. Bung Hoiril Anam, Anda ini adalah periode terakhir sebagai seorang komisioner. Ya. Sebentar lagi Anda tidak menjabat sebagai seorang komisioner. Apakah Anda ingin menjadikan kasus tewasnya Joshua ini sebagai legacy Anda sebagai komisioner Komnas HAM? Enggak. Tidak? Ini berarti Anda nggak serius menangani kasus ini? Serius. Terus kenapa nggak mau menjadikannya sebagai legacy? Cita-cita saya masuk ke Komnas HAM, salah satunya mengungkap kasus almarhum Cak Munir. Itu yang kepingin saya cita-citakan sebagai legacy. Bukan kasus manapun. Kami pernah mengalami kasus yang gede juga. Ya, kasus seperti Joshua KM 50, ya, kasus TWK KPK, kasus pendeta Yeremia dan sebagainya. Tapi itu saya gak kepingin itu jadi legacy saya. Saya kepingin legacy saya adalah kasus Cak Munir. Walaupun belum berhasil. Hoiril Anam, Komisioner Komnas HAM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan.
Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.